Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Aqidatul Wasitiyah. Isbat istiwa'illahi ala arshih. Wa qawlihi Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Wa qawlihi thumma istawa ala al-arsh. Fi sab'ati mawadhi'a fi surati al-A'rafi qawluhu Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qala fi surati Yunus alaihi salam Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qala fi surati Ra'd Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة آلف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. إثبات استواء الله على عرشه. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang termuat dalam Quran. Malam hari ini kita akan mulai daripada sifat istiwa. Wa qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam Al-Qur'anul Rahim, dalam Quran Al-Qur'anul Karim, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fi sab'ati mawadhi'a. Allah menyebutkan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas aras, disebutkan Allah dalam 7 tempat. Semuanya dengan lafaz ya 'alal 'arsy istawa, di atas aras bersemayam. Ya. Ada di surat Al-A'raf ya, pada ayat ke-54 Allah berfirman ya, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin, dia yang telah menciptakan langit seluruhnya dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dia bersemayam di atas arasy-Nya. Wa qala fi surati Yunus alaihi salam, dalam surat Yunus Allah berfirman ya pada ayat yang ketiga surat Yunus, Inna rabbakumullah, dialah Tuhan kalian Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Ya, ayat ini sama. Ya, walau berbeda tempat tapi sama. Kemudian waqala fi surat Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd yang ketiga, surah Ar-Ra'd ya pada ayat yang kedua, Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha, dialah Tuhan Allah yang telah mengangkat, meninggikan langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal arsy,
Setelah dia tinggikan langit tanpa tiang, dia bersemayam di atas arsy. Wa qala fi surat Thaha, kemudian dalam surat Thaha, ya, pada ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dialah Tuhan Allah Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Wa qala fi suratil Furqan, dalam surat Al-Furqan dia berfirman ayat ke-59, Thumma istawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah Tuhan Maha Pemurah. Tanyalah kepadanya, dia Maha mengetahui. Wa qala fi surat Alif Lam Sajdah, dalam surat Alif Lam Sajdah, ya, pada ayat keempat Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit seluruhnya dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Wa qala fi suratil Hadid, dalam surah Al-Hadid Allah juga berfirman pada ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Tuhan Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Inilah 7 tempat Allah menyebutkan dia bersemayam di atas arsy setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan dia mengangkat langit, memisahkannya daripada bumi tanpa tiang. Asal muasalnya langit dan bumi itu satu. Kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Kata Allah, kanata ratqa fafataqnahuma. Asal muasalnya langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Allah tinggikan langit tanpa tiang. Ya. Dalam 6 masa Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Semua ayat ini menunjukkan sifat istiwa, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Tuhan Allah bersemayam di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya sifat bersemayam bukanlah sifat dzatiyah. Maknanya bukan sifat yang senantiasa Allah menyifati dirinya dengannya. Karena sifat-sifat Allah dibagi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya Allah memiliki sifat tersebut. Contohnya wajah, tangan, ilmu, ya, penglihatan, pendengaran, selama-lamanya melekat dengan Allah. Ada sifat-sifat fi'liyah. Itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau, dia kehendaki, maka dia perbuat. Seperti sifat bersemayam, sifat murka, ya, kapan dia mau murka kepada musuh-musuhnya dia murka. Ya, sifat cinta, kapan dia mau mencintai hamba-hambanya dia cintai. Ya, ini sifat namanya sifat fi'liyah. Ya, dan sifat bersemayam itu sifat apa tadi? Fi'liyah. Kapan dia mau? Ya. Kapan dia mau dia bersemayam. Ya. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak bagi Allah, tak akan sama dengan bersemayamnya makhluk. Karena tak dapat disamakan Allah dengan makhluk. Ini saya sedang bersemayam di atas singgasana saya. Saya butuh kepadanya. Tak ada singgasana ini saya jatuh. Ya. Maaf, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti saya, karena beda zat saya dengan zat Allah. Saya butuh arsy, Allah tak butuh arsy. Arsy yang butuh kepada Allah. Saya diliputi singgasana saya ini, Allah tidak diliputi makhluknya, karena Allah Maha besar. Ya, secara mutlak. Ya. Saya tanpa arsy akan jatuh, Allah tanpa arsy tak ada masalah, karena dia tak butuh arsy. Jangan disamakan Allah dengan manusia. Ya, sehingga akhirnya mereka menafikan. Berarti kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, konsekuensinya Allah butuh arsy. Konsekuensinya Allah seperti makhluk, diliputi arsy. Konsekuensinya kalau arsy tak ada sebelum Allah ciptakan arsy, di mana Allah?
logika mereka. Sebelum arsy ada, di mana Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bagaimana Allah ada tanpa arsy? Subhanallah, mereka mengira Allah butuh kepada arsy. Allah tak butuh kepada arsy. Subhanallah. Disebutkan arsy akan dibawa oleh malaikat-malaikat di hari kiamat. Kata Allah, yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan akan dibawa arsy Tuhanmu pada hari itu dengan malaikat-malaikat yang berjumlah 8 malaikat. Ya. Mereka mengatakan, menyebutkan Allah di atas arsy berarti Allah membutuhkan tempat. Dan itu sifat makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala tak butuh kepada makhluk. Mustahil Allah bertempat, kita katakan, ya. Siapa yang mengatakan Allah liputi tempat? Tidak, kita tak pernah mengatakan. Karena di atas arsy tak ada lagi namanya makhluk. Ya, apa di atas arsy? Tak ada makhluk. Dan tempat itu makhluk. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ruang, waktu, tempat. Kalau dikatakan tempat, mana Allah liputi tempat, mustahil. Tapi jika dimaksudkan dengannya Allah di atas posisinya, ya di atas seluruh makhluknya, dia mengatakan demikian. Ya, tapi tidak diliputi tempat. Karena tak ada makhluk di atas arsy. Hanya Allah Jalla wa Ala di atas arsy. Dan kembali saya katakan, bersemayamnya Allah itu sifat apa? Fi'liyah, kapan dia kehendaki. Ya, jadi andai kata Allah tak di atas arsy mana? Jangan kau tanyakan. Karena Allah tak terangkan. Yang penting harus kau pastikan Allah tak butuh kepada makhluknya. Allah tak dapat diliputi oleh makhluknya. Allah tak pernah menyatu dengan makhluknya. Makhluk tak pernah menyatu dengan Allah Jalla wa'ala. Tak pernah Allah dalam makhluknya, tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya berpisah. Jalla fi'ulah. Ya. Mereka muskil. Mereka bingung. Ya. Mendengarkan ayat ini. Mereka berandai-andai seharusnya tak ada ayat seperti dalam Al-Quran. Kok bisa, janganlah ini. Kenapa? Ini bisa menggiring orang sesat, bisa menggiring orang kafir, bisa menggiring orang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu yang mereka mau. Subhanallah. Karena mereka pertama setelah membayangkan Allah seperti makhluk, butuh kepada arsy, tak butuh. Kata Allah, ghaniyun 'anil alamin. Allah itu Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh dengan seluruh segala macam ciptaannya, alam semesta. Alam semesta semua ciptaan Allah, Allah tak butuh kepadanya. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang kufur, yang tak mau haji padahal punya uang, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tak butuh dengan al-alamin. Apa arti al-alamin? Segala sesuatu selain daripada Allah, al-alam. Allah tak butuh kepada arsy. Karena payah bagi mereka, tak mungkin mereka mengingkari ayat. Kalau mereka ingkari satu huruf, kufur, kafir. Berangkatlah mereka dengan jalan namanya jalan takwil. Makna istawa di sini bukan makna istawa di sini bukan istawa. Istawa di sini bermakna istaula. Arti istaula menguasai. Ar-Rahmanu 'ala ra'si istaula. Tuhan yang pemurah dialah Allah yang menguasai di atas arsy, menguasai arsy. Kata mereka, istawa bermakna istaulah, menguasai. Ya. Ini kata mereka. Jadi Allah tak bersama, tidak, tapi maknanya menguasai arsy. Kita katakan dalam bahasa Arab makna istawa'ala tak ada maknanya istaulah menguasai, tak ada. Ya, yang ada makna istawa'ala tinggi, irtafa'a di atas, su'ida naik, istaqarra berketetapan. Itu makna istawa. Tak ada maknanya menguasai. Kemudian kalau ditafsirkan menguasai, maka akan runyamlah makna ya ayat-ayat Al-Quran tentang istawa. Tadi dalam banyak ayat disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam berapa masa? Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Itu terjemahan yang benar. Mereka mengatakan kemudian dia menguasai arsy-Nya. Setelah diciptakan langit dan bumi, kemudian dia kuasai arsy.
Berarti sebelum dia ciptakan langit bumi, aras belum dia kuasai. Siapa yang menguasai aras? Subhanallah. Padahal diketahui bahwasanya aras itu telah ada 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, telah ada aras. Kalau diartikan kemudian dia menguasai aras, berarti sebelum langit bumi diciptakan, aras tidak dikuasai Allah, barulah dikuasainya setelah menciptakan langit dan bumi. Dan ini tentunya penafsiran yang batil. Jadi siapa yang menguasai aras sebelumnya? Ya, ini batil. Kemudian kalaulah makna istawa menguasai, tak ada keistimewaan aras. Karena seluruh makhluk dikuasai Allah SWT. Aras, langit, bumi semua dikuasai Allah SWT. Apa yang membuat istimewa aras? Tak ada. Paham antum? Ya. Kemudian, tak mampukah Allah dalam 7 tempat ini, 7 tempat loh, mengatakan satu saja ayat, tsummastaula 'alal arsy? Tak mampu. Sehingga membuat manusia tersesat. Kemudian apakah Allah tak mampu berbahasa dengan bahasa yang dia mengerti oleh manusia, tidak dengan teka-teki silang, sehingga orang tersesat kalau tak paham maksudnya? Subhanallah. Ya. Padahal Allah mengatakan tentang Quran adalah merupakan, ya, kata Rasulullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah. Tak jujurkah Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Tak mampukah Allah berkata-kata dengan bahasa yang fasih sehingga tidak menggelincirkan banyak umat ke dalam paham tajsim, kata mereka, paham musyabbihah? Tak mampukah Allah? Kemudian tak mampukah Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat, hei umat, ini maknanya bukan istawa, tapi maknanya istaulah? Tak mampu Nabi? Ya, kenapa Nabi diam? Ya, Nabi tak jelaskan. Karena memang itu makna yang dipahami oleh manusia dan Nabi SAW, bersemayam. Tapi jangan kau tanyakan bagaimana bersemayam, karena tak guna. Kalau kau tanyakan bagaimana bersemayam, saya katakan kepada dirimu, bagaimana zat Allah? Jelaskan. Kalau dia tak bisa menjelaskan tentang Allah, bagaimana kita jelaskan bagaimana dia bersemayam? Ya, ini perkataan yang batil. Dan Nabi SAW, ya, dan para sahabat semua mereka tak pernah menafsirkan dengan kata-kata istaulah. Apakah mereka lebih tahu tentang Allah daripada Nabi yang mulia SAW? Apakah mereka lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Kata Allah, qul a antum a'lamu amillahu? Katakan Muhammad, apakah kalian lebih tahu daripada Allah atau Allah sendiri? Subhanallah. Karena itulah tak salah jika sebagian ahlu kalam, Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, sebelum dia rujuk kepada Al-Usul mengatakan, zahir Quran ini perkataan yang batil. Zahir Quran ini bisa menggiring kepada kekufuran kalau dipahami secara zahir. Itu perkataan Ar-Razi. Berarti ini bukan kitab petunjuk dan hidayah. Ini kita menggiring orang kepada kekufuran. Atas perkataan demikian, untuk apa dia katakan hudan linnas? Ini bukan hudan, ini idlalan. Kalau seperti itu, paham antum? Paham Pak Muazi? Dahlah, lanjut lagi. Terus. وقال إثبات علو الله على مخلوقاته وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال بل رفعه الله إليه وقال إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. Berikutnya itsbatu uluwillahi ala makhluqatih. Penetapan sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi ada dua sifat berbeda bersemayam di atas arsy. Satu, maha tinggi di atas makhluknya. Dua, ini dua sifat yang berbeda. Ya, ini sifat fa'liyah, ini sifat dzatiyah. Allah maha tinggi itu sifat zat, maknanya selama-lamanya Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Ini namanya sifat apa? Dzatiyah. Ya, segala macam ayat yang menjelaskan wajaa rabbuk, Tuhanmu datang, wal malaku saffan-saffan, dan malaikat bersaf-saf, tetap Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluknya. Yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir, tatkala bersisa sepertiga malam terakhir. Tetap selama-lamanya Allah maha tinggi di atas makhluknya. Tak pernah menyatu dengan alam, masuk dalam alam, ya, atau alam masuk ke dalam Allah, menyatu dengan Allah. Tidak. Selama-lamanya maha tinggi. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memiliki sifat yang tidak maha tinggi. Selama-lamanya maha tinggi. Selama-lamanya maha tinggi zatnya. Namanya uluwudz dzat. Dia yang maha tinggi karena di atas arsy azza wa jalla bersemayam. Dan arsy adalah merupakan makhluk yang tertinggi, terbesar, terdekat dengan Allah Jalla wa ala. Ya. Wa qawlihi, dan diantaranya firman Allah, ya Isa. Ini sekarang kita jelaskan ayat-ayat menunjukkan Allah maha tinggi. Dalam surat Al-Imran ayat 55 Allah mengatakan tentang Nabi Isa. Allah berjanji akan mengangkat Isa kepadanya, ya Isa inni mutawaffika, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu. Di sini makna mewafatkanmu, menidurkanmu. Karena di antara makna wafat adalah tidur. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang mewafatkan jiwa ketika datang ajalnya dan yang mewafatkan manusia pada masa tidurnya. Setiap kali kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan Isa ketika diangkat Allah dalam keadaan dia tertidur, Allah tidurkan dia diangkat. Inilah dia, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan menidurkan di kau, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkat engkau kepadaku. Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa diangkat ke mana? Ke langit. Sebagaimana kita ketahui, dan Nabi berjumpa dengan Isa. Ya, di antara langit-langit yang dikunjungi Nabi berjumpa dengan Isa. Ya, maka Allah mengatakan, dan aku akan mengangkatmu kepadaku. Maknanya ke tempat yang tinggi di langit sana, dan Allah di atas langit Jalla wa ala. Tatkala ayat ini mengatakan Allah diangkat ke langit kepadaku, berarti Allah di mana? Di atas langit. Ya. Bar rafa'ahu Allah ilaihi. Pada ayat surah An-Nisa ayat ke-158, bar rafa'ahu Allah ilaihi. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim mereka membunuh Isa bin Maryam, kata Allah, wa ma qataluhu, ya, wa ma salabuhu, wa ma qataluhu, mereka tak pernah menyalibnya, mereka tak pernah membunuhnya, walakin syubbiha lahum. Kemudian bar rafa'ahu Allah, ya, tetapi yang benar Allah mengangkatnya, ya, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ke atas. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas, bukan di mana-mana. Kemudian pada ayat, ya, Fatir ayat 10 Allah mengatakan ilaihi, kepada dia, yas'adul kalimut thayyib, naik segala macam kalimat yang baik-baik, wal amalu salihu yarfa'uh, dan amal saleh diangkatnya ke atas.
segala macam kalimat kita yang baik-baik seperti zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, naik ke atas di bawah malaikat. Kepada siapa? Allah. Ya, ketika Yunus bin Matta dalam gelapnya perut ikan paus, dalam gelapnya lautan, dalam gelapnya malam, kegelapan demi kegelapan demi kegelapan, dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, dalam kegelapan ikan paus, dalam kegelapan samudra yang dalam, dalam kegelapan malam yang pekat, dia merintih mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat naik ke atas, naik ke langit, terdengar malaikat, berkata malaikat, Rabb, wahai Tuhan, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini suara yang kami kenal dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana dia. Malaikat tak tahu di mana Yunus bin Matta. Dan ini menunjukkan suara Nabi Yunus naik ke atas karena segala macam perkataan yang baik-baik kemana naiknya? Ke atas. Dan segala amalan manusia diangkat ke atas. Ada malaikat-malaikat mengangkat amalan manusia ke atas. Ya, bahkan setiap hari 2 kali malaikat mengangkat amalan manusia ke atas, pagi dan sore. Ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, berganti-gantian turun kepada kalian malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Berkumpul mereka pada salat asar dan salat subuh. Ketika subuh berkumpullah malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Lepas subuh naik malaikat malam, tinggallah malaikat-malaikat siang menjaga manusia dan catat amalan manusia. Nanti ketika asar turunlah malaikat-malaikat malam, ya, berkumpul dengan malaikat-malaikat siang ketika asar. Setelah itu naiklah malaikat-malaikat siang, tinggallah malaikat-malaikat malam, bergantian menjaga hamba-hamba, mencatat amalan mereka dan mengangkatnya ke atas Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah di atas. Kemudian perkataan Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 36. Ya, Fir'aun itu melecehkan Musa. Yang mengatakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Tinggi di atas alam semesta. Sehingga berkatalah Fir'aun kepada menterinya Haman, ya Hamanu, wahai Haman, ibni li sarhan, buatkan untuk aku tiang yang tinggi, tower yang tinggi. La'alli ablughul asbabah, aku ingin ke atas asbabas samawat, agar aku dapat ke atas langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, karena aku ingin melihat mana Tuhan Musa yang dia katakan. Wa inni la'adhunnu kadhibah, sungguh aku yakin Musa berdusta. Tatkala Musa mengatakan Tuhannya pencipta langit bumi, Tuhannya di atas, kata Firaun, coba kau buatkan untuk aku tower setinggi-tingginya ke langit, aku mau lihat mana Tuhan Musa itu yang dikatakan di atas langit. Aku yakin dia pendusta, aku yakin dia penipu. Intinya Firaun menafikan Allah di atas langit. Jadi inilah nenek moyang ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya yang menafikan Allah di atas. Siapa nenek moyang mereka? Firaun. Jelas. Subhanallah. Kemudian dalam ayat ya ke-16 dan ke-17 dari surat Al-Mulku, Allah Jalla wa Ala berkata, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Mana di langit? Di atas langit. An yakhsifa bikumul arda, jika dia mau tenggelamkan baikal bumi itu. Ya, likuifaksi, jika dia mau dia buat likuifaksi. Yakhsifa bikumul arda, Allah tenggelamkan kalian dalam perut bumi. Fa idza hiya tamur, ketika itulah tiba-tiba bumi berjalan. Jadi konsep bumi berjalan itu sudah Allah katakan 14 sahabat yang silam. Maka tak usah kita heran ketika melihat bencana likuifaksi, bumi berjalan sebagaimana ombak berjalan. Tak usah heran. Ya, Allah telah mengatakan fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu berjalan. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan." Kalian melihat gunung, kalian kira gunung itu akan menetap seperti itu selama-lamanya. Wa hiya tamurru marra sahab. Datang masanya gunung pun berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ini hari kiamat. Kalau kita lihat di Palu kemarin, apa yang berjalan? Masih tanah. Datang masanya semua gunung berjalan. Gunung bergeser, hancur lebur, kemudian semuanya rata, tak ada lagi tinggi dan rendah. Itulah peristiwa hari kiamat. Apakah akan merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau, dia akan tenggelamkan ke dalam perut bumi. Tiba-tiba bumi berjalan. Siapa yang di langit ini? Siapa yang mampu menenggelamkan makhluk ke dalam perut bumi di atas langit? Siapa dia? Allah. Ya, kemudian Allah katakan, am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? An yursila alaikum hasiba, jika dia mau dia kirimkan kepada kalian batu-batu dari atas langit, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian umat, di antaranya umat Nabi Lut. Batu-batu dari langit dijatuhkan, sebagaimana Abraha, dari langit dijatuhkan batu-batu dibawa oleh burung-burung. Ya, hujan batu, hasiban. Ya, dahsyatnya itu batu-batu langit, meteor. Meteor kalau masuk ke bumi, Allahu Akbar, hancur bumi ini. Ya, fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian akan tahu bagaimana pembawa kabar peringatan yang memperingati kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita, dialah yang di atas langit yang harus kita takuti. Jangan kita merasa aman dengan berbuat dosa kepadanya, karena dia maha kuasa menenggelamkan kita dalam perut bumi. Dia maha kuasa menghujani kita dengan batu dari langit. Takutlah kepadanya. Jadi ini menunjukkan ayat Allah di mana? Di atas. Berpuluh ayat menunjukkan Allah di atas. Berpuluh. Subhanallah. Ya. Dan adapun orang-orang yang menolak Allah bersama atas, kadang-kadang dia lupa ketika ceramah pidato tunjuknya juga atas. Ya, lupa dia. Ya. Lihatlah, banyak ada yang mengumpulkan video para dai-dai yang menafikan Allah bersama atas, tapi dalam sebagian pidatonya dia tunjuk atas Allah Jalla wa'ala. Takutlah kepada yang di atas. Ya, bertakwalah kepada yang di atas. Lupa dia. Nanti kau tanya, Ustaz, Allah di atas arsy? Oh tidak. Lupa dia. Fitrahnya yang bicara. Allahu Akbar. Naam. Fadhal. وقال إثبات معية الله لخلقه وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئكم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تهزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Nah, berikutnya sifat al-ma'iyah. Ya, makna ma'iyah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama makhluknya. Ma'iyah. Tadi kita katakan dia di mana? Maha tinggi di atas arsy bersemayam. Selama-lamanya dia maha tinggi. Meski dia maha tinggi, tapi senantiasa dia bersama hamba-hambanya. Tak pernah lepas daripada pantauannya hamba-hambanya. Dimanapun hamba berada. Tak pernah lepas daripada ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dimanapun hamba berada.
daripada kekuasaannya. Tak akan mungkin mereka dapat lepas daripada kekuasaannya dimanapun hamba berada, padahal zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ya, namanya sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Ulama membagi al-ma'iyah kepada dua bagian. Pertama namanya ma'iyatun ammah, kebersamaan yang sifatnya umum, bermakna al-ihatah, Allah meliputi segala makhluknya. Allah bersama segala makhluknya dalam pengertian mengetahui gerak-gerik mereka, mendengar mereka, melihat mereka, menguasai mereka. Tak ada satu pun makhluk yang lepas daripada Allah, dari pantauannya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Tak ada. Baik manusia, baik jin, baik malaikat, baik binatang, baik tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tak ada lepas daripada Allah Jalla wa'ala. Ini namanya ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum dalam makna meliputi, mengetahui, memantau, mendengar, melihat. Adapun yang kedua namanya ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus, kebersamaannya dengan hamba-hamba yang beriman, yang maknanya adalah Allah menyertai mereka dengan taufik, menyertai mereka dengan hidayah, menyertai mereka dengan i'anah, tasdid. Allah luruskan mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, jaga mereka. Ini khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Namanya ma'iyah khasah. Dan kebersamaan Allah tidak mesti Allah menyatu dengan kita, mustahil. Sudah kita bahas. Ya. Sebagian orang-orang sufi yang mengatakan Allah itu bisa menyatu dengan hamba menggunakan sebagian ayat yang akan kita baca ini. Antaranya kata Allah, kata mereka, lihat Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian. Berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada. Berarti kita dan Allah bersatu padu. Karena dia bersama kita dimanapun kita berada, maka tak tahu mana kita, mana Allah, mana kita. Muncullah syair-syair mereka. Ya laita syi'ri, aduhai syairku, in qultu abdun fadzaka rabbun. Kalau aku bilang aku hamba, aku juga ada Tuhan dalam diriku ini. Wa in qultu rabbun fa anna yukallafu. Kalau aku bilang aku Tuhan, untuk apa semua beban syariat ini? Aku Tuhan untuk apa? Aku sholat untuk siapa? Aku beribadah untuk siapa? Sementara Tuhanku ini dia. Ini dia Tuhanku, ini aku, ini Tuhanku. Ya, paham sufi itu. Namanya paham hulul. Mereka meniru kaum Nasara yang mengatakan Allah menyatu dengan Isa. Ya. Kata mereka ittahada al-lahutu bin nasut. Telah menyatu Tuhan dengan hamba. Ya. Menyatu antara zat dengan sifat, kata mereka. Allahu Akbar. Bahkan konsep sufi al-Jili mengatakan, ya, Nabi itu adalah ya zat. Allah adalah sifat, menyatu Allah dengan sifatnya. Subhanallah. Bahaya. Ya. Ini ungkapan Nasara yang mengatakan Isa menyatu dengan Tuhan. Ya, karena mereka dari kata-kata ini, wa huwa ma'akum, dan bersama kalian. Padahal maksud bersama kalian bukan dengan zatnya, pantauannya, ilmunya, kekuasaannya. Ya, dan dalam bahasa Indonesia saja bisa kita katakan demikian. Ya, kita bilang kepada murid-murid, murid-murid tenang aja, pergi sana, jangan takut. Ustadz bersama kalian, jangan takut. Boleh? Boleh. Dalam bahasa, udah pergi saja. Takut Ustaz, enggak usah takut. Ustaz bersama kalian, pergi saja. Ya. Padahal Ustaz tadi mana, mereka tadi mana. Ya. Maksudnya Ustaz akan mendukung kalian selalu, bersama kalian. Ya, tak harus menyatu. Ya, kita bawa barang ketika pulang mudik. Di mananya koper warna biru itu? Tenang aja, bersamaku. Bukan menyatu dengan saya, di atas. Bisa? Bisa. Jadi kata bersama tak harus menyatu. Ya. Inilah di ayat dalam Al-Quran menunjukkan Allah memiliki sifat ma'iyah. Pertama terdapat dalam surat Al-Hadid ayat keempat.
Perhatikan ayat ini, huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Thumma, kemudian istawa al-arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Allah menjelaskan dalam 7 tempat dia bersemayam. Sebagian tempat menyatakan Allah bersemayam setelah menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan bumi di mana Allah? Jangan tanya kalau enggak jelaskan. Kenapa kau tanya? Ini menunjukkan tanpa arsy Allah eksis. Allah enggak butuh kepada arsy. Ya. Tsumma stawa al-arsy ya'lamu. Ketika dia menyatakan diciptakan langit bumi dalam 6 masa, dia bersemayam di atas arsy-Nya, arsy tempat yang paling tertinggi, makhluk yang paling tertinggi. Kata Allah SWT, meski demikian ya'lamu, dia mengetahui ma yaliju fil ardi, apa yang turun ke bumi dia tahu, hujan yang turun dia tahu, malaikat yang turun dia tahu, ya, apapun yang datang ke bumi dia tahu. Ma yaliju fil ardi, dia tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang turun ke bumi, ya, apa yang dimasukkan biji-bijian ke dalam bumi dia tahu. Kadang petani pun lupa. Petani masukkan biji jagung untuk ditanam, kadang-kadang coba ambil kembali itu biji, kadang tak dapat. Ada yang tak dapat, dia tak tahu di mana dimasukkan. Allah mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam bumi. Ya, fil ardi. Ya. Biji bayam, campagan, kita tak tahu di mana lagi keberadaannya, Allah tahu. Ya. Wa ma yanzilu min, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang masuk ke bumi, dia pun tahu apa yang keluar daripada bumi. Dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tanam. Ya, petani tak tahu, kadang-kadang tumbuh tak di mana-mana, Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanam-tanaman, tambang-tambang segala macam, Allah tahu. Ya. Wa ma yanzilu minas sama', dia pun tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan dia tahu juga apa yang naik ke langit dari malaikat-malaikatnya, membawa catatan amalan dan semacamnya. Ruh yang naik ke langit dia tahu. Wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Inilah dalil orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Sudah lihat pangkal ayat dikatakan, ya, bosnya dia setelah menciptakan langit bumi bersemayam di atas arsy-Nya. Meski di atas arsy dia mengetahui apa yang di bumi. Bukan mana bersama, yakni ma'akum, bersama kalian dimanapun berada. Allah dengan zatnya, karena Allah maha besar, mustahil dapat masuk ke dalam bumi yang begitu kecil nih. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lihat, meski dia sangat jauh di atas sana, dia melihat apa yang kalian lakukan. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-40 dari surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, afwan, ya, ini surat Mujadilah ini. Ya, Al-Mujadilah ayat ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum. Tidaklah ada yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin, tidaklah ada 5 orang berbisik-bisik, ya, illa huwa rabbihum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenamnya. Wala adana min dzalik, tidak ada yang kurang daripada jumlah tersebut. Wala aktsar, tak ada yang lebih daripada jumlah tersebut. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Kata Allah Subhanahu wa taala, taklah berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah berbisik-bisik 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Tidak kurang daripada itu. 2 kecuali Allah yang ketiganya. Ya, 7 Allah ke-8-nya, 10 Allah ke-11-nya. Ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan wa huwa ma'ahum illa huwa ma'ahum, kecuali dia menyertai mereka aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Menyertai dengan apa? Dengan ilmunya, kekuasaannya, penglihatannya, pendengarannya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumil qiyamah,
Kemudian dia akan beritahukan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan kebersamaannya dengan ilmu. Dia mengetahui segala sesuatu padahal dia Maha tinggi di atas makhluknya. Ya, kemudian berikutnya pada ayat At-Taubah ayat 40, ketika Nabi yang mulia SAW dalam gua Hira, dalam gua Thaur, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Abu Bakar begitu khawatirnya karena musuh telah ada di atas kepala mereka. Berkata Rasulullah, ya, wahai Abu Bakar, tak perlu kau risau. Ya, kita berdua, Allah bersama kita yang ketiga. Maka turun ayat, kata Allah, idhuma fil ghari, tatkala keduanya dalam gua, idh yaqul li sahibihi, tatkala dia itu Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah menyertai kita. Makna menyertai kita bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, kekuasaannya, dan seterusnya. Inilah namanya ma'iyah. Apa ini? Amma atau khasah? Ma'iyah khasah, maknanya Allah akan senantiasa membantu mereka, membela mereka, menjaga mereka. Kemudian dalam surat Thaha ayat ke-46, ketika Allah perintahkan Fir'aun pergi, ketika Allah perintahkan Musa pergi menemui Fir'aun, mendakwai Fir'aun, keduanya khawatir, takut Fir'aun begitu kejamnya, zalimnya, sehingga Musa takut menghadapi Fir'aun. Maka Allah perkuat Musa. Kata Allah, Musa, Harun pergi saja. Innani ma'akuma, aku menyertai kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar, saya melihat. Pergilah, jangan khawatir wahai Musa, engkau tak akan lepas daripada pantauanku, penglihatanku, pendengaranku. Pergi saja. Maknanya apa? Aku akan menjagamu selalu. Ya, ini ma'iyah apa? Ma'iyah khasah. Kemudian pada ayat An-Nahl, pada ayat ke-128, Allah menyebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, menyertai orang-orang berbuat ihsan. Ini ma'iyah apa? Ma'iyah khasah, menyertai orang beriman dan bertakwa dengan memberikan kepada mereka bantuan, taufik, kemudahan dan semacamnya. Kemudian berikutnya pada ayat ke-40 dari surah Al-Anfal, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Terakhir surah Al-Baqarah ayat ke-249, Allah menceritakan peperangan antara Talut dan Jalut. Talut tentaranya sedikit tapi Allah menangkan karena dia beriman. Kata Allah, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak ada sekelompok kecil, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok yang besar, biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini semua ayat menunjukkan Allah bersama hamba-hambanya, meski Allah bersama mereka, tapi Allah zatnya maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya, bahkan di atas seluruh makhluknya. Jadi yang bersama dengan hamba ini apa? Allah SWT, ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, kekuasaannya, dan semacamnya. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Ada sisa waktu? Apakah kata tahrif lebih tepat digunakan daripada ta'wil? Tahrif itu maknanya batil. Kalau ta'wil bisa bermakna sahih. Maka kata-kata tahrif itu memang lebih tepat digunakan daripada ta'wil. Tapi kata-kata ta'wil telah menjadi suatu istilah. Yang maksudkan mereka dengan ta'wil adalah ta'wilun batil. Sebagian asatidzah ada yang di akun YouTube menjelaskan bahwa
penggunaan kata bersemayam itu kurang tepat untuk menjelaskan makna istiwa. Bersemayam diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti yang tidak tepat dalam makna istiwa. Bagaimana tuh? Saya tak tahu. Yang jelas bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayam makhluk. Ini terjemahan. Ya, andai kata tak bersemayam, apa lagi terjemahannya? Tak tahu. Allah Ta'ala alam. Nah, demikian ikhwati fillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.